kembali lagi bersama Kuti di channel Teusen. Kali ini kita akan membahas tentang Ultraman Arc episode 13. Tapi sebelum itu, kita intro dulu. Let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. Ya, ini episodenya recap ya, separuh-separuh recap lah dari episode sebelumnya. Ya, judul episode kali ini adalah Laporan Shu. Ya, episode ini penuh dengan misteri, aksi, dan sedikit bumbu komedi. Belum itu, bantu aku ke 1000 subscriber dulu ya. Jangan lupa subscribe. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja ke sinopsisnya. Mari kita bahas. 今日おばあちゃんと出かけてたんですけど、そしたらどら焼きたくさん買ってくれて、食べきれないんで皆さんでどうかなって。 Episode kali ini dimulai dengan seorang anggota skip yang bernama Ishido Shu. Nah, Ishido ini lagi nulis laporan tentang insiden yang terjadi belakangan ini. Apa insidennya, Bang? Tentu saja penampakan dari makhluk misterius yang bernama Kivas. Ya, tujuannya belum jelas, dia ngapain di bumi loh. Nah, sambil menulis laporan, Ishido dan teman-temannya juga mengenang momen-momen sebelumnya, seperti ketemu alien Meguma dan monster Leafy-Jira. Jangan khawatir, Ultraman Arc yang misterius pun kembali muncul untuk mengatasi masalah ini. Meski banyak orang yang masih meragukan niatnya, tim Skip mulai percaya bahwa Arc adalah sekutu mereka. Di sini mereka membahas seberapa pentingnya Ultraman Arc, terutama saat dia melawan kaiju dengan baju zirahnya yang kuat itu. 今日おばあちゃんと出かけてたんですけど、そしたらどら焼きたくさん買ってくれて、食べきれないんで皆さんでどうかなって。 Ya, episode dimulai dengan penampakan Kivas yang tiba-tiba. Makhluk mekanikal ini bikin Ishido merenung dan berpikir, apa sih tujuan Kivas itu? Informasi yang mereka dapat mungkin asal-usul Kivas ini dari planet Meguma. Kamu tahu kan, alien Meguma terkenal dengan teknologi canggih. Oh ya, mereka juga curiga dengan energi bulan dari Meguma yang hilang, dikenal sebagai Pangalawang Mujari. Ishido juga mengingat saat pertama kali bertemu dengan Ultraman Arc. Banyak orang juga bingung, apakah Arc ini ancaman ataukah teman. Dia terus datang melawan makhluk besar seperti Leafy-Jira. Tim GTF pun masih melihat Arc dengan skeptis. Ada momen seru di mana Ishido dan Yuma bercanda tentang live streaming dan cara mendapatkan Hoshipe, mata uang digital lokal. Mereka bahkan mengingat kampanye penghematan kafein yang pernah dilakukan Ishido. Ini menunjukkan chemistry tim yang kompak. Momen seru yang berikutnya adalah ketika Ishido menjelaskan tentang armor pertama Arc yang terlihat saat melawan Nezutron. Desainnya yang mirip matahari dan mampu menahan serangan dari dua kaiju sekaligus, yaitu Pagos dan Nerunga. Keren kan? Armor baru Arc pun muncul saat dia melawan Homja, kaiju yang bisa meledakkan dirinya. Dengan armor ini, Arc jadi lebih cepat menghindari kerusakan dari ledakan dan menyelamatkan kehidupan kaiju yang baru lahir. Sungguh heroik. Setelah banyak diskusi, Ishido mulai berpikir, siapa sih sebenarnya Ultraman Arc ini? Meskipun dia sering menyelamatkan kota, masih banyak misteri tentang asal-usul dan juga niatnya. Tim pun bertanya-tanya ya, apakah Arc benar-benar melindungi manusia atau ada rencana tersembunyi? Ya, di akhir episode muncul ancaman baru yang terkait dengan kejadian 16 tahun lalu. Episode ini berakhir dengan pertanyaan, siapa sih sosok misterius yang mengintai Arc dan juga Yuma? Dan apa yang akan terungkap tentang identitas Arc? Yaitu tadi adalah breakdown dari recap episode ke-13. Aku bilang recap karena 90% ini menceritakan kejadian di episode sebelumnya. Meskipun ini berfokus pada Ishido Shu. Ya, kita belum tahu ya apa tujuan Ishido membuat laporan ini. Apakah itu untuk tim Skip atau tim GTF? Kita belum tahu.
Tapi yang pasti Ishidoshu bukan bergabung dengan tim Skip. Ya, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita ke poin-poin pentingnya. Mari kita bahas. 今日ばあちゃんと出かけてたんですけど、そしたらどら焼きたくさん買ってくれて、食べきれないんで皆さんでどうかなって。 Kifas, makhluk mekanikal yang tiba-tiba muncul, menjadi salah satu misteri yang besar dalam episode ini. Penampakan Kifas memicu banyaknya spekulasi, terutama tentang asal-usulnya. Tim Skip menduga bahwa Kifas berasal dari planet Meguma, planet dengan teknologi yang sangat canggih. Alien Meguma dikenal karena kemampuan teknologi mereka yang luar biasa, dan Kifas mungkin merupakan salah satu dari teknologi tersebut. Dalam episode ini, Kifas tidak hanya ditampilkan sebagai ancaman besar, tetapi juga sebagai bagian dari teka-teki yang lebih besar. Kemunculannya menimbulkan pertanyaan tentang apa yang sebenarnya dia inginkan dan siapa yang mengendalikan Kifas ini. Kifas tampak terhubung dengan Pangalawang Mujari, energi bulan dari Meguma yang hilang, dan ini menambah lapisan misteri yang harus dipecahkan oleh tim Skip. 今日おばあちゃんと出かけてたんですけど、そしたらどら焼きたくさん買ってくれて、食べきれないんで皆さんでどうかなって。 Armor Ultraman Arc menjadi salah satu elemen penting yang dibahas dalam episode ini. Di sini kita diperkenalkan dengan dua jenis armor berbeda, masing-masing dengan kemampuan yang unik dan penting dalam menghadapi kaiju. Armor pertama yaitu Solis Armor. Armor ini terlihat pada saat Arc melawan Nezutron. Desainnya yang menyerupai matahari, bukan hanya estetika belaka. Armor ini dirancang untuk menahan serangan kuat dari kaiju. Dalam pertempuran ini, Arc harus menghadapi dua kaiju sekaligus, Phagos dan Neronga. Dan dengan armor ini, Arc berhasil bertahan dari serangan mereka yang sangat kuat. Armor ini menunjukkan kekuatan defensif Arc yang luar biasa, memberikan Arc perlindungan maksimal di medan pertempuran. Armor yang kedua adalah Luna Armor. Armor kedua muncul pada saat Arc bertarung melawan Homja, kaiju yang memiliki kemampuan untuk meledakkan diri. Homja sangat berbahaya karena ledakannya bisa menghancurkan segalanya. Untuk menghadapi ancaman ini, Arc menggunakan armor yang berfokus pada kecepatan, yaitu Luna Armor. Dengan armor ini, Arc bisa bergerak dengan sangat cepat, menghindari ledakan besar dari Homja, sekaligus memastikan dirinya tidak terluka parah. Selain itu, armor ini juga membantu Arc untuk meminimalisir kerusakan yang terjadi, memperlihatkan sisi pahlawan Arc yang melindungi semua yang ada di sekitarnya. Kedua armor ini menunjukkan bahwa Arc tidak hanya kuat dalam bertarung, tapi juga mampu beradaptasi dengan berbagai ancaman, memberikan keunggulan strategis dalam pertarungan. 今日おばあちゃんと出かけてたんですけど、そしたらどら焼きたくさん買ってくれて、食べきれないんで皆さんでどうかなって。 Salah satu kekuatan unik dan paling menarik dari Ultraman Arc adalah Imagination Power, kekuatan yang memungkinkan Arc untuk memanifestasikan ide-ide yang dihasilkan dari imajinasi Yuma, human host dari Ultraman Arc. Kekuatan ini memungkinkan Arc untuk menciptakan berbagai senjata, form, atau alat yang diperlukan untuk memenangkan pertarungan. Imagination Power tidak hanya menunjukkan betapa kuatnya hubungan Yuma dan juga Arc, tetapi juga betapa kreatif dan fleksibel kekuatan ini. Dalam setiap pertarungan, Yuma menggunakan imajinasinya untuk membayangkan solusi terbaik, dan Arc kemudian mewujudkannya dalam bentuk fisik. Kekuatan ini memberikan Arc fleksibilitas luar biasa di medan tempur, memungkinkan dia untuk menghadapi berbagai situasi yang sulit dengan pendekatan yang tidak konvensional. 今日おばあちゃんと出かけてたんですけど、そしたらどら焼きたくさん買ってくれて、食べきれないんで皆さんでどうかなって。 Episode ini diakhiri dengan
pengungkapan sebuah ancaman baru yang tampaknya memiliki kaitan dengan peristiwa yang terjadi 16 tahun lalu. Meskipun detail tentang ancaman ini belum diungkapkan secara penuh, munculnya ancaman baru ini memberikan petunjuk penting bahwa ada sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap sedang mengintai Yuma dan Ark. 今日おばあちゃんと出かけてたんですけど、そしたらどら焼きたくさん買ってくれて、食べきれないんで皆さんでどうかなって。 Jadi episode 13 dari Ultraman Arc ini membawa kita merenung tentang siapa Ultraman Arc sebenarnya dengan flashback dan diskusi yang mendalam. Tim Skip mulai percaya bahwa Arc adalah sekutu mereka dalam melindungi bumi. Kita juga melihat betapa pentingnya armor Arc dan kekuatan imajinasinya dalam pertempuran. Ya, itu adalah kesimpulanku dari episode kali ini. Cukup singkat, tapi episode recap yang melibatkan karakternya itu tidak ada ya di series sebelumnya. Itu aja. Ya, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Follow aku yang ada di sini. Jangan lupa senyum hari ini. Wassalamualaikum and dah.